menjawab pertanyaan yang diajukan di kolom komentar di video saya yang lalu ya. Bagaimana Bang caranya mengupayakan supaya pohon nangka selalu berbuah dan tidak pernah berhenti? Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti channel ini tentunya tahu ya, pohon nangka ini yang selalu saya upload dari 2 tahun yang lalu tidak pernah berhenti untuk berbuah. Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, mudah saja ya sebetulnya mengupayakan nangka ini tidak hanya selalu berbuah, tapi nangka akan lebih cepat berbuah. Nah, sebetulnya kita harus pahami bahwa tanaman nangka ini adalah jenis tanaman yang kaya akan getah. Ini saya petik daunnya ya, bisa perhatikan ini. Tuh, getahnya banyak banget. Nah, dari getah tersebutlah maka nangka ini dia akan mereproduksi makanannya dari pucuk daun hingga akarnya, dia akan disuplai oleh getah-getah tersebut. Nah, maka dari itu kita harus pahami lebih cermat bahwa nangka ini sangatlah membutuhkan kelembapan yang cukup. Jadi untuk memenuhi segala kebutuhannya, pondasi utamanya adalah lahan media tanam haruslah tetap selalu lembab. Perhatikan dari nangka yang saya miliki ya untuk wilayah akar, pada akarnya ini semuanya lembab di sekelilingnya. Jadi pada intinya yang harus digarisbawahi adalah mineral ataupun kadar air ya. Dan lalu yang kedua adalah media tanam untuk penyerapan akar. Biasanya di bawah pohon nangka ini 2 bulan sekali harus melakukan penggemburan ulang. Karena kurun waktu 2 bulan kurang lebih dia akan mengalami faktor pemadatan yang demikian. Pasti itu untuk pohon nangka ya, dia akan segera memadat. Nah, kita di sini untuk pemupukan ulang dilakukan 2 bulan sekali. Nah, rahasianya saya memakai apa? Ini adalah kotoran ternak dari kotoran ayam ya. Kalau nggak ada kotoran ayam bisa pakai kotoran kambing atau kotoran sapi yang dicampur dengan bakaran sampah limbah rumah tangga. Cara mengaplikasikannya itu sangat mudah sekali. Akan tetapi kita harus tahu dulu dari semua bahan pupuk ini haruslah menggunakan yang sudah lama. Jadi jangan kotoran ternak yang baru, karena nanti pohon nangka kita ini bisa layu karena dia masih mengandung unsur hawa panas ketika terjadi satu penguapan di media akarnya. Demikian juga bekas bakaran sampah limbah rumah tangga ini ya, pergunakan yang sudah lama karena yang masih baru tetap dia akan mengandung unsur panas, dapat mengakibatkan kelayuan pada tumbuhan. Nah, ini di sini ada seperti bebatuan, ini hanya sebagai contoh saja untuk membuktikan terhadap kalian ya, bagaimana cara mengaplikasikannya. Pemadatan tanah ini sangatlah mengganggu, maka kita harus menggemburkan ulang. Jadi teman-teman bisa sambil dilihat ya. Untuk ini jenis pohon nangka madu. Jadi teman-teman kalau mau cari bibitnya bisa melalui link yang tertera di video ini ya. Silahkan. Keutamaan dari nangka madu ini, nangka tersebut ini mudah sekali untuk berbuah dan memiliki ciri khas cita rasa yang berbeda dari nangka-nangka yang lain. Karena memiliki dinamai nangka madu karena ini memiliki rasa manis dan wangi yang ciri khas yang tidak dimiliki oleh pohon-pohon nangka yang berjenis lainnya. Jadi di dalam sebuah penggemburan seperti ini, jangan sampai ini memotong akarnya ya. Maka dari itu teknik menanam pohon nangka yang benar ini jangan terlalu dangkal ya. Karena nanti ketika kita melakukan satu penggemburan seperti ini, itu bisa rusak akarnya. Jadi pemirsa bisa lihat yang orang punya ya, rata-rata akarnya itu berada di atas tampak seperti itu ya. Itu penanaman yang salah. Jadi membuat pohon nangka ini dalam reproduksi makanan nggak bisa maksimal. Nah, cara mengaplikasikan pupuknya kita cukup ditaburkan di atas seperti ini saja. Tidak repot ya. Saya rasa juga teman-teman setuju. Kalau media tanam ini mengalami faktor pemadatan, ini akan sangat menghambat reproduksi makanannya. Maka dari itu kita harus melakukan sistem penggemburan ulang.
Nah, ini poin yang kedua. Dan lalu yang ketiga adalah lihat di batangnya, lihat ya. Ketika pohon nangka ini di masa-masa akhir biasanya kan kita panen nanti udah mau habis. Nah, sebelum habis itu kita harus melakukan penyayatan ulang seperti ini. Lihat ini, bekasnya belum lama ya teman-teman, bisa lihat ya. Bekasnya belum lama saya menyayat dan kemudian sudah ini muncul buah-buah yang baru. Nah, seperti ini yang sudah saya lakukan. Mau percaya atau tidak percaya, ini sebetulnya sudah dari zaman nenek moyang ya. Jadi dengan sistem pelukaan seperti ini asal jangan berlebihan, karena kalau kulitnya ini nanti sampai terputus juga mengakibatkan pohon nangka ini menjadi tidak subur. Jadi lakukan seperlunya saja, dengan tujuan adalah untuk mengendalikan hasil fotosintesis ketika pohon nangka ini sedang memasak makanannya, supaya yang sudah turun dari atas, karena gini ya teman-teman ya, jadi fotosintesis ini, klorofil daun ini menerima rangsangan dari paparan cahaya ataupun sinar matahari, kemudian dia memasak makanannya melalui akarnya. Dia menghisap melalui akar yang sudah naik itu supaya nanti tidak turun lagi gitu. Yang masak itu para daun-daun ini ya, yang disebut dengan fotosintesis ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu dengan adanya sistem pelukaan ini dapat membuat pohon nangka ini akan lebih berfokus terhadap pembuahannya. Itulah alasan dasar mengapa nangka saya selalu berbuah dan tidak pernah berhenti. Jenis nangka madu aja ini kategorinya tergolong rimbun ya. Karena nangka madu ini berjenis jenis nangka yang buahnya itu tidak ngumpul. Jadi kalau buahnya yang lebat, teman-teman mau buah nangka yang lebat, saya anjurkan untuk menanam jenis nangka sayur atau mungkin nangka persilangan dengan cempedak. Saya jamin pasti buahnya akan sangat lebat sekali. Nah, kalau yang tadi ciri-ciri dari nangka madu. Kalau yang ini buahnya itu dari 1 hingga belasan, bahkan bisa satu gagang ini nanti bisa memunculkan buah hingga 17 buah. Wah, sangat luar biasa sekali kan. Kalau nangka sayur nanti di sekitar batang-batangnya ini dia akan full, jadi akan benar-benar sangat lebat sekali. Nah, jenis persilangan nangka cempedak ini dia nyaris hampir tidak pernah berhenti untuk berbuah, karena ini memang ciri khasnya itu jenisnya dia ini rajin untuk berbuah. Memang habitatnya memang seperti itu. Jadi rezeki saya itu juga berkat melalui dari pohon nangka ini. Saya bisa dapat bayaran ya di YouTube ya. Jadi ini jenis persilangan antara nangka dengan cempedak. Ciri-cirinya memiliki buah yang memanjang seperti ini. Daunnya ini lebih lebar jika dibanding dengan nangka madu atau mungkin nangka lokal yang lainnya, itu perbedaannya sangatlah jauh ya. Dengan telapak tangan saya aja lebih besaran daunnya ini. Dan kemudian harus tahu, jadi nangka ini ketika pembuahan dia akan memunculkan nangka pejantan terlebih dahulu dengan ciri-ciri seperti ini ya, gagangnya kecil. Terus kemudian nangka pejantan ini ada yang memiliki serbuk sari, ada yang gundul seperti ini. Kalau yang gundul seperti ini nanti dia nggak ada gunanya, yang ada gunanya adalah nangka pejantan yang ada serbuk sarinya, nanti dia tertiup angin, kemudian serbuk sari ini akan terjatuh dan mengenai buah yang lain. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini nangka pejantan yang melakukan perkawinan, dia memiliki serbuk sari yang berwarna agak kuning muda seperti ini. Ini kalau saya ambil seperti ini maka akan tampak serbuk sarinya seperti ini ya. Jika saya suruh membandingkan pohon jenis nangka apa yang sering berbuah, seperti prakteknya saya di lapangan, yang paling sering berbuah adalah jenis persilangan antara nangka dengan cempedak. Itu untuk yang lain-lain kalah, nangka sayur kalah. Nangka madu kalah juga rajinnya. Nangka madu rajin juga tapi masih kalah. Padahal ini bekas saya gundul ya untuk daun di atasnya ini. Mohon maaf gambarnya agak gelap ya, nggak apa-apa. Yang penting ini pembuktian saja. Ini nangka yang pernah viral di konten-konten saya yang lalu, dan padahal udah saya tebas habis, satu daun pun tidak tersisa. Nah, sekarang sudah berbuah lagi. Mudah sekali untuk berbuah. Baiklah pemirsa, saya rasa dari tutorial dasar bagaimana cara
pohon nangka tetap selalu berbuah, tidak henti. Pokoknya berbuah teruslah. Treatmentnya sudah saya berikan semua dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.